Dalam regulasi terbaru, jurnal ilmiah didefinisikan sebagai media komunikasi ilmiah yang diterbitkan secara elektronik dan terbit secara berkala. Jurnal dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi, kementerian, lembaga negara, organisasi profesi, lembaga riset maupun badan usaha. Regulasi baru juga menegaskan bahwa jurnal ilmiah bukan hanya tempat publikasi artikel. Jurnal memiliki 6 fungsi utama, yaitu sebagai media registrasi karya ilmiah, arsip pengetahuan, pengakuan ilmiah, dan sebagai diseminasi hasil penelitian, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, serta perlindungan terhadap karya cendekiawan. Salah satu bagian terpenting dari peraturan ini adalah kriteria jurnal yang dapat diakreditasi. Jurnal harus memuat artikel yang memberikan kontribusi ilmiah yang orisinal. Dewan editor dan reviewer harus sesuai bidang keilmuan. Reviewer juga diharapkan berasal dari berbagai institusi, baik dalam maupun dari luar negeri. Selain itu, jurnal harus terbit tepat waktu, menggunakan sistem elektronik, memiliki EISSN dan DOI, serta menerapkan proses peer review yang baik. Salah satu perubahan paling penting adalah bahwa akreditasi sekarang benar-benar berbasis pada 2 standar utama. Pertama adalah standar tata kelola jurnal, kedua adalah standar mutu artikel. Artinya, penilaian tidak hanya melihat kelengkapan administrasi jurnal, tetapi juga bagaimana jurnal dikelola dan bagaimana kualitas artikel yang diterbitkan. Standar tata kelola meliputi identitas jurnal, keterlibatan editor dan reviewer, keberagaman penulis, pengelolaan artikel, kualitas website jurnal, ketepatan jadwal terbit, hingga strategi penyebar luasan artikel. Artinya, pengelola jurnal perlu memastikan seluruh proses editorial berjalan secara profesional dan transparan. Regulasi baru juga menekankan kualitas artikel yang dinilai meliputi kualitas judul dan abstrak, kontribusi kebaruan, analisis ilmiah, kualitas referensi, kesesuaian ruang lingkup jurnal, sistematika penulisan, penggunaan bahasa, hingga tata letak artikel. Dengan kata lain, kualitas artikel menjadi perhatian utama dalam proses akreditasi. Hasil akreditasi kini hanya terdiri atas 2 status, yaitu terakreditasi dan tidak terakreditasi. Untuk jurnal yang terakreditasi, peringkat diberikan mulai dari peringkat 1 hingga peringkat 4. Masa berlaku akreditasi tetap 5 tahun dan wajib dicantumkan pada laman jurnal. Perubahan yang sangat penting lainnya adalah adanya mekanisme pemantauan mutu secara berkala. Artinya, setelah memperoleh akreditasi, jurnal tetap akan dipantau. Jika kualitas jurnal menurun, Direktur Jenderal dapat melakukan evaluasi yang dapat berujung pada penurunan peringkat, pembekuan sementara, bahkan pencabutan status akreditasi. Namun sebelum keputusan tersebut diambil, pengelola jurnal akan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Bapak dan Ibu pengelola jurnal, Permendikti-Saintek nomor 9 tahun 2026 membawa paradigma baru dalam akreditasi jurnal. Fokusnya tidak lagi hanya pada kelengkapan administrasi, tetapi juga pada tata kelola jurnal yang profesional dan kualitas artikel yang diterbitkan secara berkelanjutan. Karena itu, mulai sekarang, mari kita memperkuat kualitas editorial, menjaga ketepatan waktu terbit, meningkatkan mutu artikel, dan memastikan seluruh proses penerbitan memenuhi standar yang ditetapkan. Semoga video singkat ini dapat membantu kita memahami arah kebijakan baru akreditasi jurnal ilmiah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.